Bisa gak kalau mbaknya bangun tidur, baju kotornya ditaruh di tempat yang kotor? Nggak boleh naruh sembarangan. Apakah di tempat tidur, ataukah di ubin, atau di mana? Harus dikumpulin, taruh di ember yang tempat kotor. Nah, kamu pernah gak melakukan kalau baju kotor naruhnya sembarangan? Jawab. Pernah. Tepuk tangan dong. Wow. Nggak boleh. Anak perempuan yang kalau baju kotornya naruhnya sembarangan, biasanya hajatnya lemot. Nah, coba jadi kalau kamu baju kotor, celana dalam kotor, celana jeans habis dari luar, jangan langsung diprotokin taruh di situ aja. Kamu udah pakai baju tidur, ini mesti dibenerin dulu, dirapin, dilipat, taruh atau taruh di ember. Gitu. Yalah, ayo pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Indah. terkabul ya, praktekin ya. Asal Ya. dari Semarang, Pak Haji. Semarang. Iya, saya Ya. mau menanyakan Pertanyaan apa Semarang? usaha suamiku kok setiap usaha belum sampai berhasil, kok selalu gagal, terus sering dibohongin sama Ya. anak buahnya gitu. Apa Oh, solusinya ya. ya Pak Haji? Mana orangnya tadi? Kasih. Nih, bos yang ngasih aja. Kasih, bos kasih. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, setiap usaha kok belum sampai berhasil, ibaratnya ada utang belum sempat bayar, belum kembali modal, udah biasa dibohongin sama anak buahnya. Beberapa kali usaha selalu seperti itu Pak Haji. Gimana? Usaha nih Pak Haji, terus kan kita punya orang kepercayaan tuh. Nah, selalu tuh Pak Haji kayak dibohongin gitu Pak Haji. Dibohongin? Iya, selalu dibohongin. Akhirnya kan usahanya nggak sampai ke atas, sudah ambruk lagi gitu. Bolak-balik seperti itu Pak Haji. Maksudnya bolak-baliknya gimana? Bolak-balik usaha, seumpama hari ini saya usaha jualan gorengan, anjlok lagi. Besok saya usaha apa lagi, ada anak buah, bohongin lagi. Selalu seperti itu kejadiannya Pak Haji. Orang yang sedekah subuhnya bolong, orang yang sedekah Jumat barokah bolong, orang yang sholat badiah qobliyah bolong, seperti ibu. Usaha ini gagal lagi, usaha. Tapi kalau ibu udah sedekah subuhnya nggak bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak bolong, sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, nggak bakal. Ibu sholat badiah qobliyahnya bolong nggak sebelum kenal saya? Nggak pernah sholat badiah qobliyah? Nggak pernah sholat badiah qobliyah? Iya, nanti kerjain. Ibu sebelum kenal saya sedekah subuhnya dikerjain ya? Nggak pernah juga. Nah, coba ibu. Jadi ini Pak, orang yang sedekah subuhnya nggak bolong, orang yang sedekah Jumat barokahnya nggak bolong, orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, usahanya nggak mungkin gagal. Coba kerjain dulu. Dulu saya gagal, ya kan belum kenal saya. Nanti setelah kenal nggak mungkin gagal. Begitu. Ada lagi? Ada lagi? Saya mau itu Pak Haji mau bilang kalau anak saya gimana caranya bisa gampang dapat kerja. Nggak dengar. Gimana? Anak saya biar cepat dapat kerja. Serumah gak sama ibu? Gimana? Satu rumah gak anak ibu sama ibu? Satu rumah Pak. Nah, mau gak disuwuk kalau orang Jawa bilang? Mana anaknya? Sini sayang. Nggak apa-apa, sini. Sini pasti kerja. Baru lulus Pak Haji. Umur berapa? 22. 22. 23 Pak Haji. 23. Kuliahnya S1 D3. S1 jurusannya apa? Hubungan internasional. Hah? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Kalau nggak apa-apa, kalau kamu mau kerja seperti anak saya. Anak saya dokter dua-duanya. Bisa gak kalau mamahnya ngomong satu, kamu ngomongnya nggak boleh dua. Kalau mamanya ngomong dua, kamu nggak boleh ngomongnya 3 atau 5. Itu yang bikin hajatnya lemot. Jadi kalau ibu ngomong satu, dia nggak boleh jawab. Iya mah. Ibu ngomong 2, iya mah. Kalau dia kan enggak. Ibu ngomong 1, dia pasti ngomongnya 2. Ibu ngomong 2, dia pasti ngomongnya 5. Betul? Jawab dulu. Iya. Jawab dulu. Betul? Iya. Tepuk tangan dong. Enggak boleh saya. Mbak tapi nggak keluar gitu Pak Haji, mungkin batin. Iya nggak boleh. Namanya guru tuh.
Iya. Aduh, gue punya mamah jadul gitu. Kedua, bisa gak kalau mbaknya bangun tidur, baju kotornya ditaruh di tempat yang kotor? Nggak boleh naruh sembarangan. Apakah di tempat tidur, ataukah di ubin, atau di mana? Harus dikumpulin, taruh di ember yang tempat kotor. Nah, kamu pernah gak melakukan kalau baju kotor naruhnya sembarangan? Jawab. Pernah. Tepuk tangan dong. Wow, nggak boleh. Anak perempuan yang kalau baju kotornya naruhnya sembarangan, biasanya hajatnya lemot. Nah, coba jadi kalau kamu baju kotor, celana dalam kotor, celana jeans habis dari luar, jangan langsung diprotokin taruh di situ aja. Kamu udah pakai baju tidur, ini mesti dibenerin dulu, dirapin, dilipat, taruh atau taruh di ember gitu. Nah, yang terakhir, biar besok dapat kerja, mau gak mbaknya mama remes-remes alat kelamin taruh di mukanya putrinya? Harus. Namanya kalau orang Jawa bilang disuwuk, kalau orang Sunda namanya dicamahan, kalau orang Jawa Timur namanya ilmu digembok. Nah, selama berapa lama? Seumur mama umurnya berapa? 47. 47 hari. Nanti kalau kamu mau ikutin ilmunya Pak Haji, mama remes alat kelamin 9 kali, taruh di mukanya anak. Dapat kerja minggu ini, kerjanya gajinya sebulan 20 juta. Nanti mama sekalian mah dapat jodoh yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang punya penghasilan tetap, yang soleh. Terakhir mah yang ngaceng gitu. Harus yang ngaceng ya, karena kalau nggak ngaceng nanti dimasukin meleot-meleot. Repot. Hah? Kecentong. Jadi kriterianya 5. Ganteng. Kenapa mesti ganteng? Supaya nanti kalau bawa kondangan gak malu-maluin. Kalau gak ganteng, aduh, orang mah bukan lihat pengantin malah liatin laki kita. Kalau gak ganteng tuker tambah, mumpung masih bisa. Ntar Pak Haji ajarin. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, harus ada yang harus soleh, jangan soleha. Kenapa kalau soleha? Iya malu-maluin, maunya pakai daster di rumah. Mesti yang soleh. Nah, baru yang terakhir ngaceng. Pak Haji, ada lagi? mau tanya itu yang sedekah subuh itu Pak Haji, itu maksudnya kita sedekah ke anak yatim. Sedekah subuh karena bapak dan ibu hajatnya lemot, paksain sedekah subuhnya ke anak yatim kurung. Apa tuh anak yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal, masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak dan ibu memang di sekitar itu nggak ada yatim kurung, bapak dan ibu bisa transfer ke RDAY. Di RDAY kan ada 97 yatim kurung. Nah, nanti di sini atau dikumpulin dulu. Ah, nanti kalau ibu mau pas kemari dibawa sedekahnya tuh di atas. Anak yatimnya kecil-kecil. Bisa gak aku lihat yatim kurung? Besok pagi pasti banyak jam 5. Kan mau berangkat ke Dufan. Kedua, cari anak yatim yang udah berangkat ke Mekah, Madinah, udah umroh, udah nyium batu Hajar Aswad. Ada gak di kampung ibu anak yatim kecil-kecil udah berangkat umroh? Nggak ada. Ya udah pakai yatim sini. Atau anak yatim yang kerjaannya tiap malam hobinya sholat tahajud. Ada gak di kampung ibu? Nggak ada. Di sini ada. Ibaratnya gini bu, ibu sakit jantung, emang bisa berobat ke dokter umum? Nggak bisa, mesti dokter penyakit dalam.
ibu kupingnya budak, emang bisa ke dokter umum? Mesti ke spesialis THT. Nah kebetulan di sini anak yatimnya spesial, yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Nah pakai aja. Nah nanti kalau bapak dan ibu umur panjang, kan nanti November kita mau berangkat umroh, paksain bisa ikut. Begitu. Syaratnya gampang kok, yang penting punya alat kelamin. Itu aja. Sedekahnya itu Kalau bisa sehari 100.000, berani gak? Satu hajat, satu sedekah 100.000. Kalau 5 hajat, ya 500.000. 3 hajat, 300.000. Hajat saya gede nih Ji, tendernya satu tender 10 miliar, ya sedekahnya 1 juta dong. bisa ditumpuk itu pagi terus langsung transfer Iya, nanti siap Kamis malam Jumat ditransfer. setiap Kamis. Kamis malam Jumat ditransfer. Bisa? Bisa. Kedua, paksain ibu bisa sedekah Jumat barokah 1 juta. Paksain. Saran saya sih, mendingan ibu sedekahnya 1, hajatnya 1. Apa tuh hajatnya? Kaya raya tajir melintir. Itu aja. Ini kan enggak. Utang lunas, rumah laku, suami ngaceng. Buat apa? Yang penting tajir melintir. Ngaceng mah nomor 9, ya kan? Ada lagi? Ibu apa lagi? Cukup Pak. Banyak mau nanya apa? Tanya lagi. Bebas. Tukar tambah pacar gak? Enggak. Punya pacar Pak. Gampang. Kalau kamu belum punya pacar, pengen dapat pacar, bisa gak mulai hari ini nanti pulang pakai celana dalam laki-laki? Celana dalamnya dibalik. Terus kamu pakai BH dibalik. Kedua, kamu mesti pakai kaos dalam laki-laki kayak gini nih. Nih, yang laki tapi dibalik. Setelah BH baru pakai kaos dalam dibalik. Nanti semua cowok kalau papasan nama kamu pasti pada minta ngawinin kamu. Mau? Nanti kamu tinggal nyortir. Yang nggak nganceng langsung dibunuh. Yang nganceng masuk pilihan. Kamu baru mau. Nanti kalau kamu mau kerja, pengen gajinya berapa? Kayak anak saya nih, Papa, aku pengen gajian sebulan 100 juta. Sedekahin dong duit kamu 100 juta. Aku nggak punya Papa. Ya udah nih Papa modalin 100 juta. Bener tuh anak saya sekarang 100 juta. Sekarang berangkat ke Vietnam. Bukan anak saya, jadi anaknya kakak saya. Kalau anak saya kan dua-duanya dokter. Nih kakak saya punya anak perempuan. Dia S2-nya di UI, diterima di BRI. Saya bilang sedekahin semuanya di BRI. Sekarang dia dibajak sama perusahaan Telkom. Sekarang dia berangkat ke Vietnam. Nah, coba kamu sedekahin. Aku pengen kerja di Jam Sostek. Berapa sih Jam Sostek gajinya? S1 gajinya 12 juta. Ya udah sedekahin 12 juta. Nanti diterima gajinya 12 juta. Bisa gak aku sedekahnya 15 juta? Bisa, nanti gajinya 15 juta. Boleh gak yang sedekah duitnya mama? Boleh. Kan kamu nabung habis. Kamu tuh super boros.